Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua ya. Kembali kita belajar seperti biasa di kelas 12 IPA. Jadi kita ketemu lagi pada pelajaran kimia. Pada pelajaran kimia ini ada aplikasi yang akan kita gunakan, yaitu WhatsApp Group, sudah kita bentuk. Kemudian Zoom. Dalam Zoom ini kita akan nanti bahas, anak-anak yang nggak mengerti silakan ya bertanya pada Zoom. Bu, saya mau Zoom, begitu ya. Kemudian kita gunakan seperti biasanya Classroom. Pada Classroom ini nanti anak-anak sebelum kerjakan tugas mohon isi daftar hadir. Dan semua tugas-tugas semua dimasukkan ke dalam Classroom. Itulah aplikasi yang kita gunakan dalam PJJ sampai Desember nanti. Karena kita masih zona merah, jadi KBM kita masih dilakukan secara daring atau online. Mari kita tetap semangat supaya kita dapat mengerjakannya dengan baik. Oke? Materi hari ini adalah sifat koligatif larutan. Tujuan pembelajarannya ya untuk mengetahui sifat-sifat koligatif larutan dan fenomena-fenomena sifat koligatif larutan dalam kehidupan sehari-hari. Pada materi ini nanti akan kita bahas, yang pertama itu adalah konsentrasi larutan, kemudian pengertian sifat koligatif larutan. Dalam sifat koligatif larutan ini nanti ada yang bersifat elektrolit dan ada yang bersifat non-elektrolit. Kemudian kita masuk ke dalam latihan soal. Itulah yang akan kita bahas. Konsentrasi larutan. Pada konsentrasi larutan ini yang kita pelajari adalah konsentrasi molar, lambangnya nanti M besar, konsentrasi molal, lambangnya M kecil, dan fraksi mol, lambangnya X. Satuan konsentrasi yang digunakan adalah yang pertama persentase atau persen, yaitu rumusnya ya, jumlah gram zat terlarut dalam tiap 1000 gram larutan. Kedua, fraksi mol, lambangnya X, yaitu perbandingan jumlah mol suatu zat dalam larutan terhadap jumlah mol seluruh zat dalam larutan. Ketiga, kemolaran M besar, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam tiap liter larutan. Keempat, kemolalan M kecil, yaitu jumlah mol zat terlarut dalam tiap 1000 gram pelarut. Kelima, kenormalan N besar, yaitu jumlah grig zat terlarut dalam tiap liter larutan. Rumus-rumusnya untuk persentase, gram zat terlarut dikali 100% dibagi gram larutan. Untuk fraksi mol X sama dengan mol suatu zat dibagi mol seluruh zat. Untuk molaritas sama dengan mol dibagi liter atau milimol dibagi mililiter. Itu lagi 1000 per P kali gram per BM. P itu pelarut, BM itu massa molekul relatif ya. N sama dengan grig per liter atau miligrig per mililiter. Grig sama dengan mol kali jumlah H plus atau OH min. Untuk masalah konsentrasi yaitu perhitungan jumlah zat terlarut, mol zat terlarut sama dengan liter kali molar M besar ya. Untuk pengenceran larutan V1M1 sama dengan V2M2. Untuk pencampuran konsentrasi yang berbeda, M campuran sama dengan V1M1 tambah V2M2 dibagi V1 tambah V2. Inilah tentang konsentrasi. Oke, langsung kita masuk konsentrasi, yaitu molar. Kemolaran menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 liter larutan. Satuan kemolaran adalah mol per liter, yaitu M besar sama dengan N per V.
M sama dengan gram per mr dikali 1000 per mililiter, di mana M adalah kemolaran, kemudian N adalah jumlah mol dibagi jumlah mol zat terlarut. V sama dengan volume larutan, satuannya dalam liter. Contoh soal, jika dalam 500 ml larutan terdapat 6 gram urea, mr urea 60, maka molaritas larutan adalah di mana M sama dengan 6 per 60 karena mr-nya 60 dikali 1000 per 500 karena volumenya 500 ml sama dengan 6000 dibagi 30.000 yaitu 0,2 mol per liter. Konsentrasi molar, ya, molalitas. Kemolalan atau molalitas menyatakan jumlah mol zat terlarut dalam 1 kg atau 1000 gram pelarut. Oleh karena itu, kemolalan dinyatakan dalam mol per kilogram, yaitu M kecil sama dengan N per P. Atau M sama dengan gram per mr dikali 1000 per P, di mana M kecil adalah kemolalan larutan, N kecil adalah jumlah mol zat terlarut, P kecil adalah massa pelarut, satuannya dalam gram. Berapakah kemolalan larutan glukosa yang mengandung 12% massa glukosa? MR-nya sama dengan 180. Di mana glukosa 12% sama dengan 12 per 100 dikali 100 gram, maka 12 gram. Pelarut air berarti 100 dikurang 12, tinggallah berapa? 88 gram. Sehingga molalnya 12 per 180 dikali 1000 per 88. Sehingga 12.000 dibagi 15.840 sama dengan 0,79 mol per kilogram. Fraksi mol. Fraksi mol X suatu zat terlarut atau zat pelarut menyatakan perbandingan mol zat terlarut atau mol pelarut dengan N total larutan terlarut tambah pelarut, di mana X terlarut sama dengan N terlarut dibagi N terlarut tambah N pelarut. N itu mol ya, X itu fraksi mol. Atau X pelarut sama dengan N pelarut dibagi N pelarut tambah N terlarut. Sehingga X pelarut tambah X terlarut sama dengan 1. Sehingga mencari XP atau X pelarut sama dengan 1 kurang XT. Atau XT sama dengan 1 kurang XP. Itulah fraksi mol. Contoh soal. Sebanyak 90 gram glukosa C6H12O6 dilarutkan dalam 360 gram air, di mana air C12, H1O16. Tentukanlah fraksi mol masing-masing zat. Sehingga kita cari dahulu mol glukosa, yaitu massa per mr 90 dibagi 180 sama dengan 0,5 mol. Itu mr dari glukosa ya. Mol H2O 360 dibagi 18, mr H2O adalah 18 sama dengan 20 mol. Sehingga fraksi mol glukosa sama dengan 0,5 dibagi 20 tambah 0,5 sama dengan 0,5 dibagi 20,5, maka 1 per 41. Sehingga fraksi mol zat terlarut H2O sama dengan 1 dikurang fraksi mol urea. Maka 1 dikurang 1 per 41, maka 40 per 41. Itulah menentukan fraksi mol. Kita masuk ke sifat koligatif. Sifat koligatif adalah sifat larutan yang tidak bergantung pada jenis zat terlarut, tetapi hanya pada konsentrasi partikel terlarutnya. Banyaknya partikel dalam larutan ditentukan oleh konsentrasi larutan
dan sifat larutan itu sendiri. Jumlah partikel dalam larutan non-elektrolit tidak sama dengan jumlah partikel dalam larutan elektrolit, walaupun konsentrasi keduanya sama. Hal ini dikarenakan larutan elektrolit terurai menjadi ion-ionnya, sedangkan larutan non-elektrolit tidak terurai menjadi ion-ionnya. Nah, itulah yang kita bahas tentang konsentrasi, molalitas, dan fraksi mol. Nanti soal-soal saya berikan di classroom, ya. Di kelas 10 kalian sudah belajar tentang larutan elektrolit dan larutan non-elektrolit. Kalian tentu masih ingat bahwa dalam larutan elektrolit terdapat ion-ion dari zat terlarut yang dapat menghantarkan arus listrik, sedangkan larutan non-elektrolit tidak mengandung ion-ion zat terlarut. Pada materi, kalian akan belajar tentang sifat koligatif larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mengapa kita perlu mempelajari sifat koligatif larutan? Nah, di situ ada gambar infus, kemudian es putar, pemadam kebakaran, ya. Nah, saya berikan salah satu supaya kita nanti bisa analisis ke depan, minggu depan kita masuk sikap koligatif larutan tersebut. Nah, itu ada gambar es puter. Tahukah kalian bagaimana pedagang membuat es puter? Ya. Nah, itu kamu cari informasi bagaimana. Tahukah kalian mengapa larutan bahan-bahan es krim itu bisa membeku? Mengapa digunakan garam? Bagaimana seandainya dalam pembuatan es puter tersebut tidak digunakan garam? Kemudian pada gambar petugas pemadam kebakaran memasukkan garam dapur ke dalam mobil. Mengapa? Cari alasannya, ya. Kemudian di negara yang mempunyai 4 musim, ketika musim dingin jalanan tertutup salju. Garam tersebut akan disebar di jalan yang tertutup salju, sehingga suhu akan mencair dengan cepat. Mengapa digunakan garam dapur untuk mencairkan salju? Cairan infus yang sering digunakan untuk orang sakit. Cairan infus digunakan oleh orang sakit untuk memasukkan obat atau makanan ke dalam tubuh. Mengapa cairan infus dapat masuk ke dalam tubuh? Nah, kita lihat prinsip pembuatan es puter, mencairkan salju, dan penggunaan cairan infus merupakan penerapan sifat koligatif larutan. Apa dan bagaimanakah sifat koligatif larutan itu? Nah, itu akan kita bahas minggu depan. Dimohon dicari alasan-alasan gambar yang Ibu masukkan pada PowerPoint ini, ya. Ada infus, es puter, pemadam kebakaran. Nah, kenapa ketiga-tiganya dimasukkan garam? Apa alasannya? Apa hubungannya terhadap sifat koligatif larutan? Oke. Kalau sudah mengerti, nak, kerjakan soal-soal dengan baik. Nanti hubungannya sifat koligatif larutan berhubungan dengan materi minggu depan. Sekian saja materi kita. Ibu harap bekerja dengan baik. Soalnya ada pada buku paketmu. Dan kumpulkan kembali, serahkan kembali jawaban yang sudah kamu kerjakan ke dalam classroom. Kalau tidak mengerti, bertanya di grup WA. Oke? Terima kasih. Selamat bekerja. Tuhan memberkati.